Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kalian dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kajian yang akan kita bahas adalah kisah-kisah di bulan Muharram, yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisahnya adalah sebagai berikut. Pada zaman kuno, ketika dunia masih muda dan manusia baru mulai menetap di berbagai tempat, kejahatan dan kebejatan mulai menyebar di kalangan umat manusia. Banyak orang yang melupakan ajaran kebenaran, menyembah berhala, dan melakukan berbagai dosa serta kezaliman. Mereka semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Sang Pencipta. Di tengah kekelaman moral tersebut, Allah memilih seorang lelaki saleh bernama Nuh untuk menjadi nabi dan rasul bagi umatnya. Nabi Nuh berasal dari keturunan Adam yang mulia, dikenal sebagai sosok yang sangat taat, sabar, dan penuh kasih sayang. Allah memerintahkannya untuk menyeru umatnya kembali kepada penyembahan kepada Allah yang Esa dan meninggalkan penyembahan berhala serta perbuatan dosa. Nabi Nuh dengan penuh kesabaran dan kasih sayang mulai menjalankan misinya. Ia berdakwah kepada kaumnya siang dan malam, secara terbuka maupun diam-diam. Ia mengingatkan mereka tentang akibat buruk dari penyembahan berhala dan dosa, serta mengajak mereka untuk bertobat dan menyembah Allah. Namun, meskipun ia telah berdakwah selama bertahun-tahun, hanya sedikit yang mendengarkannya. Sebagian besar umatnya tetap keras kepala, bahkan mengejek dan menolak ajarannya. Mereka mengatakan bahwa Nuh hanyalah manusia biasa seperti mereka, dan bahwa ajarannya tidak masuk akal. Nabi Nuh tidak putus asa. Ia terus berdakwah dengan penuh kesabaran, berharap kaumnya akan menyadari kesalahan mereka dan bertobat. Namun, kaum tersebut semakin mengolok-oloknya. Mereka bahkan mulai mengancam dan mengganggunya. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah, meminta pertolongan dan bimbingan. Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, memutuskan untuk memberikan peringatan terakhir kepada umat manusia. Allah memberitahu Nabi Nuh bahwa akan ada sebuah banjir besar yang akan melanda bumi sebagai hukuman bagi mereka yang ingkar dan keras kepala. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar, Bahtera, yang akan menjadi sarana penyelamatan bagi Nabi Nuh, keluarganya, pengikutnya yang beriman, serta sepasang dari setiap jenis makhluk hidup. Nabi Nuh menerima perintah Allah dengan penuh ketaatan. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman dalam membuat kapal, Allah memberikan petunjuk rinci mengenai ukuran, bentuk, dan bahan yang harus digunakan. Kapal tersebut dibuat dari kayu yang kuat, dengan struktur yang dirancang khusus untuk menahan arus dan gelombang air yang kuat. Kapal ini juga dilengkapi dengan dek dan ruangan untuk menampung semua yang akan diselamatkan. Ketika Nabi Nuh mulai membangun kapal, kaum yang ingkar semakin mengejeknya. Mereka menganggap Nuh gila karena membangun kapal besar di tengah daratan yang jauh dari laut atau sungai besar. Mereka tidak bisa memahami bagaimana kapal itu akan berguna. Meskipun demikian, Nabi Nuh tetap fokus pada tugasnya, tidak terpengaruh oleh ejekan dan cemoohan mereka. Bersama dengan para pengikutnya yang beriman, ia bekerja keras untuk menyelesaikan kapal tersebut. Setelah kapal selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mulai mengumpulkan sepasang dari setiap jenis hewan, burung, dan makhluk hidup lainnya. Hewan-hewan ini datang ke kapal dengan tertib, seolah-olah mereka juga memahami pentingnya perintah Allah. Nabi Nuh juga mengajak keluarganya dan orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam kapal. Meski demikian, salah satu anaknya, yang bernama Kan'an, memilih untuk tidak mengikuti ajakan ayahnya dan tetap berada bersama kaum yang ingkar. Ketika semua yang beriman dan hewan-hewan telah berada di dalam kapal, Allah mengunci pintu kapal. Lalu, bencana yang dijanjikan pun dimulai,
hujan deras mulai turun dari langit, tidak seperti hujan biasa. Ini adalah hujan yang sangat deras dan terus-menerus. Bersamaan dengan itu, mata air dari dalam bumi juga memancar dengan kuat, sehingga air menggenangi seluruh daratan. Hujan turun tanpa henti selama 40 hari 40 malam, menyebabkan banjir besar yang menutupi seluruh bumi. Kaum yang ingkar dan tidak percaya mulai panik. Mereka mencoba menyelamatkan diri dengan berbagai cara, tetapi tidak ada yang bisa lolos dari murka Allah. Kan'an, yang sebelumnya menolak untuk ikut bersama ayahnya, mencoba menyelamatkan diri dengan naik ke gunung yang tinggi, namun itu pun tidak cukup untuk menyelamatkannya dari air yang terus naik. Sementara itu, di dalam kapal, Nabi Nuh dan para penumpangnya terlindungi. Kapal itu mengapung dengan aman di atas air yang semakin tinggi. Mereka berada di dalam kapal selama beberapa waktu, menunggu hingga air mulai surut. Mereka berdoa dan memuji Allah atas keselamatan yang diberikan. Setelah beberapa waktu, hujan berhenti dan air mulai surut perlahan. Kapal tersebut akhirnya berlabuh di puncak sebuah gunung yang dikenal sebagai Gunung Judi. Setelah kapal berhenti, Allah memerintahkan Nabi Nuh dan para penumpang kapal untuk keluar dan memulai kehidupan baru di bumi yang telah bersih dari kejahatan dan dosa. Nabi Nuh dan orang-orang yang selamat keluar dari kapal dengan rasa syukur yang mendalam. Mereka sujud dan memuji Allah atas keselamatan dan perlindungannya. Hewan-hewan yang diselamatkan juga dikeluarkan dari kapal dan dibiarkan untuk hidup dan berkembang biak di bumi yang baru. Nabi Nuh kemudian memulai kehidupan baru dengan orang-orang yang beriman, membangun kembali masyarakat yang berdasarkan pada ketaatan kepada Allah. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran Allah dan menjaga diri dari dosa. Nabi Nuh hidup panjang umur setelah peristiwa tersebut, dan keturunannya melanjutkan penyebaran ajaran kebenaran di bumi. Kisah kapal Nabi Nuh ini menjadi salah satu kisah paling penting dalam sejarah agama-agama Abrahamik. Ini adalah cerita tentang ketaatan, ketabahan, dan keimanan yang kuat kepada Allah, serta peringatan tentang pentingnya mengikuti petunjuk ilahi. Banjir besar yang terjadi menjadi tanda dari keadilan Allah, dan sekaligus kasih sayangnya, karena melalui peristiwa tersebut, umat manusia diberi kesempatan untuk memulai kembali dengan kebaikan dan ketaatan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.